Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wahtada bihadyihi ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah subuh Masjid Al-Mukhlasin yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja-puji dan syukur kehadiratnya atas berbagai nikmat dan karunia-Nya, yang berkat sebagian dari nikmat dan karunia itulah pada pagi hari ini kita telah dapat menunaikan sholat subuh secara berjamaah. Semoga kesadaran, kemampuan dan kesempatan seperti ini akan berlanjut terus dalam kehidupan kita sampai detik-detik terakhir kita akan menghadap kehadiratnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, menjelang berakhirnya tahun 2022 atau menjelang akhir dari bulan Desember, ada baiknya kalau saya berbicara tentang toleransi beragama dalam perspektif ajaran Islam. Karena masalah toleransi beragama ini seringkali disalahpahami oleh sebagian kita kaum muslimin, apalagi oleh orang-orang non-Islam yang sering menganggap Islam atau umatnya sebagai umat yang intoleran, yang tidak toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Maka dalam kajian kita pagi hari ini, saya akan tegaskan kembali bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan semangat toleransi beragama. Kita tahu dalam Islam ada ajaran tentang rukun iman yang 6. Bahwa iman itu sempurna bagi seorang mukmin, bagi seorang muslim, kalau dia telah mengimani dan meyakini tentang 6 masalah pokok. 6 masalah pokok inilah yang disebut dengan rukun iman.
arkanul imani sittatun, rukun iman ada 6. Pertama, iman kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang wajib adanya, yang memiliki berbagai sifat kesempurnaan dan jauh dari berbagai sifat kekurangan. Tidak ada sekutu baginya dan seterusnya dan seterusnya. Itu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada para malaikatnya, bahwa Allah telah menciptakan sejenis makhluk yang disebut malaikat dengan tugas-tugas tertentu yang telah ditentukan Allah. Malaikat-malaikat ini begitu patuhnya, begitu taatnya kepada Allah, tidak pernah membangkang terhadapnya. Itulah iman kepada malaikat. Kita meyakini bahwa ada makhluk Allah yang disebut malaikat, yang tidak dapat kita lihat dengan mata kepala, tapi ada. Dan itulah yang Allah tugaskan untuk berbagai tugas, termasuk dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab suci, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan berbagai kitab suci yang mengandung ajaran-ajarannya, wahyu-wahyunya. Kitab suci yang merupakan koleksi, yang mengandung koleksi dari firman-firmannya, untuk disampaikan oleh para rasul itu kepada umat manusia. Mulai dari nabi-nabi sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai nabi yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan kitab sucinya yang kita kenal bersama, kitab suci Al-Qur'anul Karim. Sebelum itu ada kitab suci Zabur untuk Nabi Daud, kitab suci Taurat untuk Nabi Musa, kitab suci Injil untuk Nabi Isa alaihissalam, yang orang lain menyebutnya sebagai Yesus Kristus. Kita meyakini itu. Kita beriman pada bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada hambanya yang bernama Isa bin Maryam, Yesus Kristus itu, yakni kitab Injil, yang dalam bentuknya yang asli kita wajib mengimani bahwa itu wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makna dari iman kepada kitab-kitab suci. Antu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Dan yang keempat adalah iman kepada para rasul Allah, bahwa Allah telah mengutus manusia pilihan sebagai utusan-utusannya untuk menyampaikan wahyu, menyampaikan ajaran-ajaran Allah kepada umat manusia. Sejak Nabi dan Rasul yang pertama sampai Nabi yang Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamul anbiya'i wal mursalin, sebagai penutup para nabi dan rasul. Kita wajib meyakini bahwa Nabi Musa adalah Rasul utusan Allah, Nabi Ibrahim adalah Rasul utusan Allah, Nabi Isa atau Yesus Kristus adalah Rasul Allah, Nabi utusan Allah. Kita wajib yakin itu. Kemudian yang kelima adalah iman tentang hari akhir, bahwa dunia ini bukanlah segala-galanya. Dunia ini hanyalah sementara. Ketika dunia akan berakhir dengan hari kiamat, maka akan berlanjut dengan hari akhirat yang kekal dan abadi. Kita wajib meyakini adanya hari akhir,
Kita wajib meyakini bahwa dunia akan berakhir, akan berlanjut dengan kehidupan akhirat. Itulah iman yang kelima, rukun iman yang kelima. Dan yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar. Dalam bahasa kita disebut iman kepada takdir Allah. Bahwa Allah telah mentakdirkan segala sesuatu dalam kehidupan ini, baik itu yang buruk maupun yang baik. Inilah 6 rukun iman. Seorang muslim, seorang mukmin dianggap tidak sempurna imannya kalau mengingkari atau kurang sedikit saja dalam mengimani atau meyakini ke-6 rukun ini. Oleh karena itu jangan dikira bahwa seorang mukmin tidak mengakui Nabi Isa atau Yesus Kristus, Nabi Isa alaihissalam sebagai Rasul Allah. Tidak. Seorang muslim, seorang mukmin wajib hukumnya untuk meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah telah memilih seorang manusia bernama Isa bin Maryam, atau yang disebut oleh orang lain sebagai Yesus Kristus, sebagai nabi dan rasulnya untuk menyampaikan ajaran-ajaran Allah, menyampaikan wahyu ilahi kepada masyarakat Bani Israel. Orang yang tidak mengakui kerasulan, kenabian dari Nabi Isa bukanlah mukmin yang baik, bukanlah mukmin yang benar. Mukmin yang benar adalah beriman seyakin-yakinnya bahwa Nabi Isa atau Yesus Kristus adalah nabi dan rasul Allah. Ini ajaran Islam. Kita sering dianggap sebagai pemeluk agama yang intoleran. Ya karena memang ada sebagian kaum muslimin itu berperilaku intoleran dalam bermuamalah, bergaul dengan orang-orang lain yang non-Islam. Sekali lagi saya selalu katakan, inilah kesenjangan antara Islam sebagai ajaran dan Muslim sebagai pelaku dari ajaran itu. Apa yang dilakukan oleh seorang Muslim belum tentu merupakan perwujudan, belum tentu merupakan manifestasi dari ajaran Islam. Ingat kembali ucapan Syekh Muhammad Abduh atau As-Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, Al-Islamu syai'un wal muslimuna syai'un akhar. Islam adalah sesuatu, sedangkan kaum musliminnya adalah sesuatu yang lain. Jangan dicampur aduk. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah, ini penting bagi kita untuk menegaskan bahwa Islam adalah agama yang penuh toleransi dibandingkan dengan agama lain. Coba bapak-bapak lihat, Islam mewajibkan umatnya meyakini Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi dan rasul pilihan Allah. Bagaimana dengan agama lain? Agama Yahudi misalnya yang biasa mengklaim sebagai umatnya Nabi Musa alaihissalam, mereka tidak pernah menghormati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi mengakui Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Bagaimana dengan umat Nasrani yang memuja-muji Nabi Isa alaihissalam dengan sebutan Yesus Kristus? Mereka juga tidak mengakui kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau kita baca berbagai literatur, berbagai buku yang ditulis oleh
sarjana-sarjana barat yang notabene adalah orang-orang Kristen atau sebagian Yahudi. Mereka menyebut Muhammad itu adalah sebagai the false prophet, nabi palsu, yang menderita histeria, yang menderita macam-macam, epilepsi, ayan dan lain sebagainya. Itulah penghinaan yang mereka lakukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah penghinaan seperti itu dilakukan kaum muslimin yang benar terhadap Nabi Isa alaihissalam? Tidak mungkin, karena ajaran agama kita mewajibkan kita untuk menghormati dan memuliakan semua Rasul Allah, termasuk Nabi Isa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam. Maka di mana letak intoleransi kita? Kalau kita bandingkan, justru kita yang jauh lebih toleran daripada orang-orang lain. Kita menghormati Nabi Musa dan Nabi Isa, tapi orang Yahudi dan Nasrani menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengimani Nabi Musa dan Isa sebagai rasul-rasul pilihan Allah, tapi orang lain menganggap Nabi Muhammad sebagai nabi palsu. Nabi palsu. Kita masih ingat dalam surat Al-Baqarah 285 ayat 2 terakhir yang biasa dibaca bagi orang-orang yang senang membaca tahlil, terutama tadi malam Jumat ya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusul. Kemudian ditegaskan la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, al-ayat. Amanar rasulu bima unzila ilaihi. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu beriman, sangat meyakini. Amanar rasulu bima unzila ilaihi, terhadap apa yang telah diturunkan kepadanya, yang berupa kitab suci Al-Quran. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih, dari Tuhannya. Wal mu'minun, juga orang-orang yang beriman seperti kita ini. Kita sangat meyakini tentang kebenaran Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi, semuanya masing-masing kullun amana billahi, beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada kitab-kitab suci Allah, wa rusuli, dan beriman kepada para rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang mukmin meyakini, beriman kepada para rasul itu. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Kami, kata orang-orang mukmin itu, berdasarkan keyakinan tadi, berdasarkan keyakinan yang menjadi rukun iman tadi, la nufarriqu, kami tidak membeda-bedakan baina ahadim mir rusuli, di antara seorang pun dari Rasul-Rasul Allah. Kami tidak membedakan antara Isa, Musa, Nuh, Ibrahim, Daud, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami semuanya meyakini itu adalah Rasul-Rasul Allah. Bahwa ada sebagian yang lebih mulia daripada yang lain, itu lain persoalan.
Nabi Muhammad jelas kita yakini sebagai asyraful anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang paling syarif, nabi yang rasul yang paling mulia. Mengapa? Karena risalahnya, kerasulannya bersifat universal, tidak hanya untuk kaum, suku, bangsa tertentu, tapi berlaku untuk seluruh umat manusia, bahkan untuk masyarakat jin sekalipun. Jadi kami tidak membeda-bedakan antara Rasul. Semuanya kami yakini adalah orang-orang yang dipilih Allah untuk menjadi utusannya. Itulah keyakinan kaum muslimin, keyakinan kita. Kita tidak membeda-bedakan satu sama lain di antara para rasul-rasul Allah. Maka sekali lagi, tuduhan bahwa Islam itu intoleran jelas tidak berdasar. Dengan membandingkan Islam dengan ajaran-ajaran yang lain itu jelas tadi sudah saya katakan, Islamlah yang paling toleran terhadap agama lain dibandingkan agama lain terhadap Islam. Di sini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ada kisah menarik yang dikaitkan dengan keyakinan tadi. Diceritakan oleh seorang ahli tafsir, Asy-Syaikh Muhammad Ali As-Sabuni, dalam kitabnya Rawai'ul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkami Minal Quran. Rawai'ul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran, yang biasa dikenal sebagai Tafsiru Ayatil Ahkam Lis-Sabuni, tafsir ayat-ayat ahkam karya As-Sabuni, atau lebih singkat lagi disebut dengan tafsir As-Sabuni. Sehingga kalau disebut tafsir As-Sabuni maksudnya adalah tafsir Rawai'ul Bayan ini. Padahal As-Sabuni itu masih punya karya-karya tafsir yang lain. Tetapi begitu lengketnya kitab Rawai'ul Bayan ini dengan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, sehingga ketika disebut tafsir As-Sabuni yang tergambar adalah kitab Rawai'ul Bayan, Tafsiru Ayatil Ahkam Minal Quran. Dalam kitabnya Rawai'ul Bayan, juz 1 halaman 290, beliau bercerita tentang pengalamannya mengajar di sebuah kota di Suriah. Beliau ini orang Saudi Arabia, tapi suatu ketika diundang untuk berceramah di Aleppo, Suriah atau Syria. Diceritakan oleh beliau dalam bukunya itu, Sa'alani talibun ghairu muslimin kana qad hadara indi darsad din fi madinati Halab. Seorang mahasiswa non-muslim yang menghadiri kuliah saya tentang agama di kota Halab. Halab ini Aleppo. Aleppo ini bagian dari wilayah negeri Suriah atau Syria. Pertanyaannya adalah, limadza yatazawwajul muslimu bin nasraniyah wa la yatazawwajun nasraniyyu al muslimata. Pertanyaannya adalah, mengapa seorang laki-laki muslim boleh menikah dengan perempuan Nasrani, perempuan ahli kitab, Nasrani atau Yahudi? Boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Wala yatazawwajun nasraniyyu al-muslimata. Tapi sebaliknya, seorang laki-laki Nasrani, laki-laki Kristen tidak boleh menikah dengan perempuan muslimah.
Jadi ketentuannya kalau laki-lakinya muslim, perempuannya ahli kitab, Yahudi atau Nasrani boleh. Tapi kalau yang muslim itu perempuannya muslimah, laki-lakinya non muslim, maka tidak boleh. Ini kan tidak adil, kira-kira begitu maksudnya itu. Kok ada hukum seperti itu gimana? Yaqsudut ta'rid wal ghamza bil muslimin bi annahum muta'assibun. Maksud pertanyaan yang bersangkutan itu adalah untuk mendiskreditkan kaum muslimin, untuk meledek, menyindir kaum muslimin dan mendiskreditkan mereka bi annahum muta'assibun, bahwa orang-orang Islam itu fanatik. Enak banget nek lanange entuk kawin karo wedokan kita, tapi wedokan kono ora entuk dipek karo wong lanang kene. Enak banget. Itu kira-kira maksudnya itu. Tidak adil, ini sampai naik dewe ini. Itu pertanyaan dari mahasiswa non muslim tadi. Fakultu lahu, maka aku menjawab kepada mahasiswa non muslim itu. Kata Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Apa jawabannya? Nahnul muslimin nu'minu binabiyyikum Isa alaihi salam wa kitabikum al-Injil. Kami kaum muslimin ini beriman, meyakini tentang nabimu, yakni Isa alaihissalam. Kami yakini, kami beriman kepada Isa. Wa kitabikum, dan beriman pula kepada kitab sucimu, yakni Injil. Fa idza amantum bi nabiyyina wa kitabina nuzawwijukum min banatina. Maka kalau kamu beriman pula kepada kitab suci kami, yakni beriman kepada Al-Qur'an, wa kitabina binabiyina, dengan nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beriman pula kepada kitab suci kami yakni Al-Qur'an. Jika Anda beriman kepada nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beriman pula kepada kitab suci kami yakni Al-Qur'an, nuzawwijukum min banatina. Kami nikahkan antum dengan anak-anak perempuan kami. Gelem apa ora? Kalau mereka mau, berarti mereka masuk Islam. Maka apa? Famam minna al-muta'assib. Maka tolong dinilai, dilihat siapa di antara kita ini yang muta'assib, siapa di antara kita ini yang fanatik. Aku apa kue? Kami atau kalian? Kami sudah beriman kepada kita, nabimu, kepada kitab sucimu. Ya, maka kami kawinkan laki-laki kami dengan perempuan-perempuan kamu. Nah, kalau kamu ingin mengawinkan laki-lakimu dengan perempuan-perempuan kami, ya kamu beriman dulu dengan nabi kami, beriman dulu kepada kitab suci kami dengan Al-Quran. Ini pertanyaan dari Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Faman minna al-muta'assib. Maka siapa gerangan di antara kita ini yang fanatik? Mau jangan asal melemparkan tuduhan. Sing fanatik iku kue. Ya, sing fanatik iku kue.
kue, tutu aku gitu kira-kira ya. Fabuhital ladzi kafar. Maka bungkam, tidak berkutik lagi mahasiswa non muslim tadi. Saya kira menarik ini cerita ini untuk menggambarkan bahwa Islam inilah agama yang paling besar toleransinya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kami hormati. Ada beberapa masalah yang sering menjadi pertanyaan ketika kita berada bulan Desember bagian-bagian akhir ini, yakni bagaimana dengan sikap kita menghadapi umat lain yang merayakan perayaan keagamaan mereka, yakni yang kita kenal dengan perayaan Natal, perayaan lahirnya Nabi Isa alaihissalam atau Yesus Kristus. Perlu kita ketahui bahwa toleransi dalam Islam itu ya, memiliki pengertian yang khas. Sebagaimana kita tahu, ajaran Islam itu pada pokoknya mengandung dua hal. Yang pertama adalah akidah dan yang kedua adalah syariah. Akidah atau sistema kredo, syariah atau sistema norma. Akidah atau tata keyakinan, seperti yakin tentang Allah dengan segala sifatnya seperti yang tertuang dalam rukun iman yang sudah saya uraikan tadi. Sedangkan syariah itu adalah aturan-aturan Allah yang digariskan Allah, baik menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah maupun manusia dengan sesamanya. Toleransi beragama diperkenankan oleh Islam untuk dua hal. Jadi kalau kita lihat tadi ada tiga hal: akidah, keyakinan, kemudian syariah itu terdiri dari dua hal pokok, yakni ibadah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya Allah. Yang kedua dari syariah itu adalah muamalah, ya, hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya. Jadi akidah, syariah ada dua, ibadah dan muamalah. Dari tiga hal ini yang bisa dimasuki oleh toleransi adalah yang ketiga saja. Yang pertama dan kedua, yakni akidah dan ibadah, tidak bisa dimasuki oleh toleransi. Inilah yang disebut dengan bagian-bagian yang dibiarkan agama masing-masing dan para pemeluknya mengamalkan ajaran agamanya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Untuk masalah keyakinan, masalah akidah, tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Islam tidak pernah mengajarkan toleransi tentang ajaran tauhid, bahwa Allah itu Maha Esa, hanya satu. Ya satu mungkin sudahlah sekarang dikompromikan dengan Tuhan itu tiga, menjadi 1,5. Tidak. Demikian juga dalam kaitannya dengan ibadah, tidak ada kompromi. Ibadah kita hanyalah kepada Allah, tidak kepada patung-patung, tidak kepada lambang-lambang, simbol-simbol. Ibadah kita adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tata cara yang sudah diatur sedemikian rupa, berupa sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Untuk masalah-masalah ibadah atau ritual tidak ada kompromi, tidak ada toleransi. Yang ketiga adalah masalah
muamalat. Muamalat inilah yang bisa dimasuki dan harus disikapi dengan penuh toleransi. Dalam bermuamalat, bergaul di kampung Ringgolayan misalnya, tidak boleh kita membeda-bedakan antara tetangga yang muslim dan tetangga yang non-muslim. Semuanya harus kita perlakukan dengan baik. Inilah yang disebut dengan toleransi. Toleransi antar umat beragama. Sekali lagi tidak berlaku untuk akidah dan ibadah, tapi berlaku untuk masalah muamalah, pergaulan hidup sehari-hari. Nah, masalahnya sekarang bagaimana? Ketika seorang muslim menghadapi perayaan Natal dari tetangga-tetangga, teman-teman, koleha dan lain sebagainya, bahkan juga dari famili-familinya. Karena tidak sedikit di antara kita yang memiliki keluarga atau famili yang non-muslim. Di sini saya perlu sampaikan bahwa di kalangan umat Islam dan di kalangan ulamanya ada dua sikap yang bertolak belakang. Dua sikap yang berbeda, bertolak belakang secara diametral. Al-ulama wal muslimun fi hadhihi al-mas'alah baina tarafai naqir. Kaum muslimin dan para ulamanya dalam masalah ini berada pada dua kutub yang bertentangan, yang bertolak belakang. Bainal mufritin wal mufarritin. Antara kelompok yang kebangetan ya, dengan kelompok yang terlalu longgar. Ya. Bainal ghalin, antara orang yang begitu hulu, begitu ketat, begitu ya, dengan mereka-mereka yang sangat longgar. Saya cenderung kepada sikap yang tengah-tengah, yakni sebagaimana ajaran Islam, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan itu adalah yang di tengah-tengah. Tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan. Saya setuju dengan sikap yang telah disampaikan oleh almarhum al-maghfur lahu, Profesor Dr. Syekh Muhammad Yusuf Al-Qaradawi, ya, yang meninggal di Qatar. Dia ulama Mesir asalnya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini banyak karya-karyanya dan sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kitabnya Fatawi Mu'asyirah, juz 3 atau mujallad 3, dia berpendapat bahwa tidak ada salahnya, bahkan sebuah keutamaan bagi seorang muslim untuk mengucapkan ucapan Selamat Natal dan Tahun Baru sebagaimana yang biasa berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu tidak mengganggu akidah mereka. Tidak lalu kemudian mereka menjadi Nasrani karena ucapan itu. Tidak, kok gampang banget sih. Gampang banget berpindah agama hanya dengan mengucapkan Selamat Hari Natal. Apalagi kalau kita yakini kebenaran sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu hanyalah ditentukan oleh niatnya. Niat kita yang mengucapkan Selamat Hari Natal dan Tahun Baru itu bukan untuk membenarkan keyakinan bahwa Yesus Kristus yang lahir itu adalah lahir sebagai anak Tuhan. Tapi Yesus Kristus yang lahir itu adalah sebagai manusia pilihan, Nabi utusan Allah. Status Nabi dan utusan Allah bagi Nabi Isa
kita sepakati dan kita junjung tinggi. Yang kita ingkari adalah menempatkan Yesus Kristus itu sebagai anak Tuhan, bahkan sebagai Tuhan itu sendiri. Saya kira ucapan selamat Natal itu tidak sampai ke sana implikasinya itu. Saya setuju dengan Syekh Yusuf Al-Qaradawi bahwa ucapan selamat Natal dan Tahun Baru itu hanyalah sebuah etiket pergaulan yang justru sangat penting artinya untuk menunjukkan bahwa Islam ini bukan agama yang intoleran. Islam ini agama yang bersahabat, agama yang penuh dengan toleransi. Dan itu kata beliau merupakan bagian dari albir. Albir itu berbuat birrun, berbuat baik kepada sesama, termasuk kepada orang non-Islam. Beliau kutip ayat Al-Quran yang sering dikutip oleh para imam dalam surat Al-Mumtahanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. La yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan bertindak adil kepada orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam alasan agama. Walam yukhrijukum min diyarikum, dan tidak mengusir kamu dari negeri-negerimu. Umat Kristiani di Indonesia ini sudah sepakat hidup bersama dengan kita dalam sebuah mitsaqun wataniyun, dalam sebuah piagam kesepakatan nasional. Kita hidup di sebuah negara di bawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita bekerja sama secara damai untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Itu sudah kita sepakati. Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik, berbuat bir kepada mereka itu, dan bersikap adil terhadap mereka. Yang dilarang itu ialah bersikap terhadap orang-orang kafir yang memerangi kamu karena agama, yang mengusir kamu dari negeri-negerimu. Wadhaharu ala ikhrajikum an tawallauhu. Itu pada ayat berikutnya itu. Dan bekerja sama dengan orang lain untuk mengeluarkan kamu, mengusir kamu. Itu kamu dilarang untuk mencintai mereka, menjalin hubungan baik dengan mereka. Tapi kalau dengan umat Nasrani, umat Yahudi yang baik-baik hidup dalam sebuah kehidupan yang damai bersama kita di sebuah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada alasan untuk tidak berbuat baik. Maka mengucapkan selamat hari Natal dan Tahun Baru merupakan bagian dari antabarruhum tadi, berbuat bir, berbuat baik kepada mereka. Apa sih ruginya? Justru ini menguntungkan Islam. Citra Islam sekali lagi menjadi sangat baik, tidak sebagai agama yang cinta kepada kekerasan, kebencian, tapi cinta kepada kedamaian. Saya kira ini penting untuk kita pahami bersama. Tidak usah kita terjebak dengan paham-paham yang ekstrem, ya, yang sebentar-sebentar mengkhawatirkan kita ini jatuh kepada kekafiran dan lain sebagainya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, inayah dan inayahnya kepada kita. Amin ya mujibas sa'ilin.
Mari kita tutup dengan doa. Sekali lagi saya sisipkan doa pribadi saya untuk sembuh dari sakit yang masih dalam proses pemulihan ini. Tawassulan bil amali shalih istijabati du'aina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadinil mab'uuthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma adhibil ba'sa anni. Allahumma adhibil ba'sa anni. Allahumma adhibil ba'sa anni. Allahumma shfini, Allahumma shfini, Allahumma shfini min hadzal maradil ladzi asabani shifaan ajila, shifaan tamman kamila, shifaan la yughadiru saqama. Fa innaka antas syafi la shifaa illa shifaa'uk bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal afiyati husulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aishi arghadahu wa minal umri as'adahu wa minal ihsani atammahu wa minal in'ami a'ammahu wa minal fadli a'dhabahu wa minal lutfi aqrabah. Allahumma kun lana wa la takun alayna. Allahumma khtim bis sa'adati ajalana wa haqqik biz ziyadati amalana wa akrin bil afiyati uduwana wa asalana waj'al ila rahmatika masirana wa ma'alana wasbub sijala afrika ala dhunubina wa munna alaina bi islahi uyubina waj'al at-taqwa zadana wa fi dinika jatihadana wa alayka tawakkulana wa i'timadana. Allahumma thabbitna ala nahjil istiqamah wa a'idhna fid dunya min mujibatin nadamati yaumal qiyamah wa haffif anna thiqalal awzar warzuqna 'ishatal abrar wakfina wasrif anna syarral asrar wa a'tiq riqabana wa riqab abaina wa ummahatina
وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا عليم يا جبار يا الله يا الله يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والله الموفق وهو المستعان وعليه التكلان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.